Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah engkau bahwa rezeki bukan hanya apa yang terlihat oleh mata? Rezeki bukan hanya angka di rekening, bukan hanya makanan di meja, bukan hanya harta yang bisa kita pegang. Ada rezeki yang jauh lebih halus, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Seperti ketenangan yang hadir setelah engkau mengucap hasbunallah, seperti rasa cukup yang muncul tanpa alasan. Seperti keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah sedang menjagamu. Hari ini, kita tidak sedang belajar mencari rezeki. Kita sedang belajar melihat Allah dalam setiap rezeki. Mari hadirkan hatimu, perlahan, dan dengarkan dengan jiwa yang paling dalam. Bab 1. Rezeki itu lebih luas dari apa yang kita pikirkan. Ketika kita menyebut kata rezeki, banyak hati langsung membayangkan uang, makanan, pekerjaan, atau harta benda yang dapat digenggam. Padahal jika kita membuka mata hati sejenak, kita akan menyadari bahwa rezeki adalah sesuatu yang jauh lebih halus, lebih lembut, dan lebih mengalir daripada sekadar benda-benda dunia. Rezeki adalah segala sesuatu yang Allah titipkan dalam hidup kita, baik yang tampak jelas maupun yang hadir tanpa suara. Nafas yang keluar dan kembali masuk ke dalam dada kita adalah rezeki rasa. Tenang ketika bangun di pagi hari adalah rezeki. Bahkan kemampuan kita untuk mengingat nama Allah pun adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Ada begitu banyak orang yang memiliki segalanya di dunia, namun hatinya kosong, gelisah, dan letih. Dan ada pula orang yang hidupnya sangat sederhana, tetapi wajahnya memancarkan kedamaian yang lembut. Dari situ kita belajar bahwa rezeki bukan diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa dalam Allah menanamkan rasa cukup dalam hati kita. Semua yang terlihat besar tidak selalu berarti berkah, dan yang terlihat kecil tidak selalu berarti sedikit. Makrifat rezeki dimulai ketika kita menyadari bahwa ukuran kekayaan bukan di tangan, tetapi di dalam dada. Rezeki juga bisa berupa jalan yang dimudahkan, kata-kata yang menenangkan, pertemuan dengan seseorang yang mendekatkan kita kepada Allah. Bahkan ujian pun kadang adalah rezeki, karena melalui ujian itulah Allah menyingkapkan kualitas hati kita, membersihkan ego kita, dan mendekatkan kita kepadanya. Tidak semua rezeki datang dengan bentuk yang indah di mata manusia, tetapi semuanya indah di mata Allah, jika kita mampu melihatnya dengan cahaya keimanan. Ketika kita mulai memahami bahwa rezeki bukan hanya materi, maka hati kita akan lebih mudah untuk bersyukur. Kita tidak lagi mengeluh karena merasa kekurangan, sebab kita menyadari bahwa nikmat Allah telah jauh melampaui apa yang kita hitung. Kita tidak lagi iri kepada kehidupan orang lain, karena kita mengerti bahwa setiap jiwa memiliki bagian yang telah Allah tetapkan dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Apa yang diberikan kepada orang lain tidak akan pernah menjadi milik kita, dan apa yang menjadi milik kita tidak akan pernah mampu diambil oleh siapapun. Maka berjalanlah dengan hati yang lapang. Belajarlah melihat rezeki bukan hanya dengan mata, tetapi dengan kesadaran. Jika engkau melihat Allah dalam setiap nikmat, maka engkau tidak hanya menerima rezeki, tetapi engkau menerima hubungan langsung dengan Sang Pemberi. Dan itulah rezeki yang paling agung. Bab 2. Rezeki dan hubungannya dengan takdir. Ada sebuah ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang memahami bahwa rezekinya tidak mungkin tertukar. Sejak sebelum ruh ini ditiupkan ke dalam jasad, nama kita telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz bersama dengan segala ketetapan yang akan kita jalani, termasuk kapan kita akan mendapatkan rezeki, kepada siapa ia datang melalui perantara, dan dalam bentuk apa ia turun ke dalam hidup kita. Maka sesungguhnya tidak ada yang tersesat dari tempatnya, tidak ada yang terlambat dari waktunya. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti akan menemukan kita, sebagaimana air menemukan lembah tempat ia mengalir. Seringkali manusia merasa gelisah karena ia menduga bahwa rezekinya ada di tangan, usaha, pekerjaan, atau orang lain. Ia mengejar, ia berlari, ia menekan dirinya, bahkan sampai letih hatinya, karena ia merasa bahwa hasil itu sepenuhnya berada dalam kekuasaannya. Padahal usaha hanyalah jembatan. Yang menentukan seberapa banyak, seberapa cukup, dan kapan rezeki itu turun hanyalah Allah. Ketika hati memahami ini, maka ia akan bekerja dengan sungguh-sungguh.
tetapi tetap berjalan dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak cemas, tidak takut kehilangan apa yang memang bukan bagiannya. Ada rezeki yang datang dengan cepat, ada rezeki yang datang perlahan, ada pula rezeki yang menunggu hati kita, siap terlebih dahulu, agar saat ia tiba, kita tidak menjadi sombong karenanya. Setiap penundaan memiliki alasan yang hanya Allah yang tahu. Kadang penundaan itu adalah pelindung, kadang penundaan itu adalah pendidikan bagi jiwa kita, agar kita belajar sabar dan ikhlas. Maka ketika engkau berdoa dan belum menerima apa yang engkau minta, jangan langsung menyimpulkan bahwa Allah tidak mendengarmu. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan hatimu untuk rezeki yang lebih baik dari yang engkau bayangkan. Kesadaran akan takdir rezeki membuat kita berhenti membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, sebab kita memahami bahwa setiap jiwa telah diberi jalan masing-masing. Apa yang menjadi milik orang lain tidak menambah atau mengurangi jatahmu sedikit pun. Dan apa yang menjadi milikmu tidak akan pernah bisa disentuh oleh siapapun, bahkan oleh seluruh manusia jika mereka berkumpul untuk merebutnya. Ketika ini meresap ke dalam hati, iri sirna, takut hilang, dan tamak pun melemah. Maka bersandarlah kepada Allah, bukan kepada hasil. Letakkan hatimu pada Sang Pemberi, bukan pada pemberian. Karena selama engkau menggantungkan tenangmu pada harta dan angka, hatimu akan terus berguncang. Tetapi ketika engkau menempatkan yakinmu pada Allah yang mengatur segala sesuatu dengan hikmah, maka engkau akan hidup dengan kedamaian yang tidak dapat diguncang oleh perubahan dunia. Sebab engkau tahu, rezeki itu bukan datang terlambat. Ia selalu datang tepat pada waktu yang ditetapkan oleh Allah. Bab 3. Rezeki dan kebersihan hati. Rezeki itu turun bukan ke tangan terlebih dahulu, tetapi ke hati. Jika hati penuh keruhnya, iri, keluh, kecewa, dan kesombongan, maka rezeki yang datang pun tidak akan membawa ketenangan. Seseorang mungkin mampu memperoleh banyak harta dengan kecerdasannya, tetapi jika hatinya penuh cemas, takut kehilangan, dan tidak pernah merasa cukup, maka rezeki itu hanya menjadi beban yang menghimpit dadanya. Namun orang yang hatinya bersih, meskipun rezekinya tampak kecil di mata dunia, ia dapat merasakan ketentraman yang membuat hidupnya terasa luas, seolah ia memiliki seluruh dunia dalam genggamannya. Hati yang bersih adalah hati yang memahami bahwa segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ia tidak melebih-lebihkan apa yang ia terima dan tidak menyesali apa yang belum diberikan. Ia hidup antara syukur dan ridha. Hatinya lembut, tidak mudah tersinggung oleh keadaan, tidak larut dalam kekecewaan, tidak juga tenggelam dalam keangkuhan. Ia menerima dengan halus, ia melepas dengan tenang. Dan ketenangan itu adalah bagian dari rezeki yang paling berharga, lebih berharga dari angka dan kekayaan yang dapat dihitung manusia. Untuk membersihkan hati, seseorang perlu belajar melepaskan keterikatan berlebihan kepada dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi meletakkannya di tangan, bukan di dalam dada. Dunia adalah perantara, bukan tujuan. Ketika dunia menempati tempat yang salah di dalam hati, maka seluruh kehidupan menjadi gelisah. Namun ketika dunia hanya menjadi sarana untuk mendekat kepada Allah, maka setiap langkah menjadi ibadah, setiap usaha menjadi suci, dan setiap pencapaian menjadi ladang syukur yang memperkuat hubungan kita. Dengannya zikir adalah obat hati yang paling lembut. Istighfar adalah sapuan yang membersihkan debu-debu batin yang menempel dari perjalanan hidup. Ketika lidah terbiasa menyebut nama Allah, hati pun menjadi lembut, pikiran menjadi jernih, dan pandangan batin menjadi terang. Dalam terang itulah kita mulai melihat rezeki dalam bentuk yang lebih dalam. Kita melihat Allah dalam setiap pemberian. Kita melihat cintanya dalam setiap keputusan. Kita melihat penjagaannya dalam setiap kejadian yang kita jalani. Ketika hati telah bersih, kita tidak lagi memohon rezeki dengan nada mendesak atau ketakutan. Kita hanya berkata, "Ya Allah, berikanlah apa yang Engkau ridai untukku." Sebab kita tahu, bukan banyaknya pemberian yang membuat kita bahagia, tetapi keberkahan yang Allah letakkan di dalamnya. Dan keberkahan itu hanya dapat menetap pada hati yang suci, yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tetapi menjadikannya sebagai jalan untuk kembali kepada Allah. Bab 4. Rezeki itu sejalan dengan syukur.
Syukur bukan sekadar ucapan Alhamdulillah yang keluar dari lisan, tetapi ia adalah keadaan batin yang lembut, yang mampu melihat bahwa setiap detik kehidupan adalah karunia dari Allah. Ada orang yang mengucapkan syukur, tetapi hatinya masih mengeluh. Ada pula yang ucapannya sedikit, namun hatinya penuh terharu oleh kasih sayang Allah. Disinilah letak rahasianya. Syukur adalah cahaya yang membuat hati mampu mengenali rezeki, bahkan dalam hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa. Dan ketika seseorang mampu melihat nikmat yang kecil, maka Allah akan membukakan baginya jalan untuk nikmat yang lebih besar. Syukur bukan hanya dilakukan ketika keadaan kita menyenangkan. Syukur yang sejati adalah ketika hati mampu menerima baik pemberian yang terasa manis maupun yang tampak pahit. Sebab di balik yang manis, Allah ingin kita mengingat. Dan di balik yang pahit, Allah ingin kita kembali. Setiap kejadian memiliki makna yang halus. Dan hanya hati yang bersyukur yang dapat mendengarnya. Hati yang bersyukur tidak mempersoalkan bentuk nikmat, tetapi melihat siapa yang memberi nikmat itu. Ketika hati mengenali pemberi, maka setiap pemberian terasa indah. Meski bentuknya sedang menguji, Allah berjanji, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah. Tambahan ini bukan hanya soal harta, tetapi tambahan berupa keluasan jiwa, kejernihan pikiran, ketenangan batin, dan kemampuan memandang dunia dengan mata yang lebih lapang. Banyak orang mengira bahwa syukur akan menambah materi, padahal penambahan yang paling dalam adalah ketika Allah memberi kita rasa cukup. Sebab orang yang merasa cukup adalah orang yang paling kaya. Ia tidak lagi bergantung pada angka, tidak lagi gelisah memikirkan perbandingan, dan tidak lagi memaksakan kehendak. Dalam perjalanan hidup, syukur adalah cahaya yang membuka jalan. Ketika seseorang bersyukur, maka langkahnya dimudahkan, pikirannya dipermudah, dan pertolongan Allah datang dalam bentuk yang tidak terduga. Syukur mengubah cara kita melihat hidup. Ia mengubah tekanan menjadi pelajaran, mengubah kesibukan menjadi ibadah, mengubah kehilangan menjadi jalan pulang kepada Allah. Syukur adalah pintu bagi kebahagiaan yang tidak dapat dicapai oleh mereka yang hanya mengejar dunia tanpa mengenali makna di baliknya. Maka mulailah bersyukur dengan hal yang paling sederhana. Nafas yang masih keluar masuk, mata yang masih dapat melihat cahaya, hati yang masih dapat merasakan lembutnya iman, dan kesempatan yang Allah berikan untuk kembali mendekat kepadanya. Ketika engkau melihat semua itu sebagai rezeki, engkau akan menyadari bahwa hidupmu tidak pernah kekurangan. Yang kurang hanyalah kesadaran untuk melihat bahwa Allah selalu bersama kita. Melalui segala hal yang Ia titipkan, baik yang terasa besar maupun yang tampak kecil. Dan ketika itu engkau rasakan, barulah engkau memahami makna makrifat rezeki. Bab 5. Rezeki dan ketentraman jiwa. Ada rezeki yang dapat dilihat oleh mata, dan ada rezeki yang hanya dapat dirasakan oleh jiwa. Ketentraman adalah rezeki yang begitu halus, sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Manusia bisa memiliki rumah besar, tetapi jika hatinya sempit, ia tetap merasa terkurung. Ia bisa memiliki harta banyak, tetapi jika hatinya gelisah, hidupnya tetap terasa miskin. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, namun dadanya lapang dan pikirannya tenang. Inilah rezeki yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa ditukar dengan kepintaran, dan tidak bisa diwariskan kecuali melalui kedekatan dengan Allah. Ketentraman jiwa muncul ketika hati tidak lagi bertarung dengan kehendak Allah. Ketika seseorang menerima takdirnya dengan lembut, tanpa protes, tanpa pertanyaan yang menyayat dada, maka saat itulah ketenangan mengambil tempat di dalam jiwanya. Ia tidak menolak apa yang hilang, tidak merayakan berlebihan apa yang ia dapatkan. Ia berdiri di tengah pada titik keseimbangan yang indah, yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang menempatkan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung. Ketika engkau mampu berkata dalam hati, yang Allah pilih pasti lebih baik daripada yang aku inginkan, maka saat itu engkau mulai merasakan rezeki berupa ketenangan yang menghangatkan seluruh batin. Namun ketentraman tidak datang begitu saja. Ia hadir ketika seseorang membersihkan ruang di dalam dirinya dari keinginan yang berlebihan. Banyaknya keinginan membuat hati lelah, membuat pikiran berisik, membuat langkah hidup terasa berat. Ketika engkau melepaskan satu keinginan yang tidak perlu, engkau membuka ruang bagi satu ketenangan untuk masuk. Seakan-akan jiwa adalah rumah, dan setiap keinginan duniawi yang tak terjaga
adalah barang-barang yang menumpuk hingga menyempitkan ruang. Sedangkan zikir, sabar, dan tawakal adalah tangan yang pelan-pelan merapikan isi rumah itu, hingga akhirnya kita mampu bernafas lebih lega. Ketentraman juga tumbuh dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahkan pada saat kita merasa sendirian. Ada saat-saat dalam hidup ketika semuanya terasa sunyi, permintaan kita seolah belum dikabulkan. Jalan yang kita tempuh terasa panjang. Pada saat seperti itulah Allah sedang mengajari hati kita untuk bergantung kepadanya tanpa syarat, agar kita mencintainya bukan karena pemberian, tetapi karena Dia sendiri. Ketika cinta kepada Allah telah menjadi pusat dalam kehidupan, maka dunia tidak lagi mampu mengguncang kita, karena hati telah menemukan tempat kembali yang sejati. Maka jika engkau ingin merasakan rezeki berupa ketentraman, jangan hanya memohon harta, kesempatan, atau kelancaran. Mohonlah hati yang damai, mohonlah jiwa yang lembut, mohonlah kemampuan untuk melihat bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah. Ketika engkau hidup dengan kesadaran itu, dunia tidak lagi menjadi beban yang harus engkau pikul. Dunia berubah menjadi jalan yang membawamu pulang kepadanya, dan di jalan itulah ketenteraman akan selalu menyertaimu. Seperti angin lembut yang memeluk dari belakang dan menguatkan langkahmu tanpa suara. Bab 6. Rezeki datang melalui manusia sebagai perantara. Seringkali kita lupa bahwa rezeki tidak selalu turun langsung dari langit. Dalam bentuk yang jelas Allah mengirimkannya melalui tangan manusia, melalui pertemuan, melalui kata-kata, bahkan melalui kehadiran seseorang yang membawa ketenangan dalam hidup kita. Karena itu, menghormati manusia adalah bagian dari menghormati rezeki. Setiap orang yang hadir dalam hidup kita bukanlah kebetulan. Ada yang datang untuk memberi pelajaran, ada yang datang untuk menguatkan, dan ada yang datang untuk membuka pintu jalan rezeki yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Di balik setiap pertemuan, ada rencana Allah yang lembut dan penuh hikmah. Jika engkau memperhatikan, rezeki sering datang melalui hubungan yang baik, akhlak yang lembut, dan hati yang tidak menyakiti. Orang yang lisannya halus, hatinya jernih, dan sikapnya menghargai orang lain, akan dibukakan jalan rezeki yang tidak ia duga. Sebaliknya, orang yang hatinya keras, lisannya kasar, dan sikapnya mudah merendahkan, akan menutup pintu rezekinya sendiri tanpa ia sadari, sebab Allah tidak akan menitipkan kebaikan kepada hati yang tidak mampu menjaganya. Akhlak yang indah bukan hanya ibadah, tetapi ia adalah magnet yang menarik pertolongan dan kebaikan Allah untuk datang mendekat. Kadang seseorang datang dalam hidupmu hanya sebentar, tetapi melalui dirinya, Allah memperjalankan sesuatu yang besar. Ia mungkin memberi sebuah nasihat yang mengubah arah hidupmu. Ia mungkin membuka pintu peluang yang menghantarkanmu kepada keadaan baru. Atau ia hanya sekadar hadir untuk menunjukkan bahwa engkau tidak berjalan sendirian. Jangan pernah remehkan pertemuan yang singkat, karena dalam singkat itu, Allah mungkin sedang menanam benih rezeki yang baru, yang kelak tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang engkau bayangkan. Ada pula rezeki yang datang dalam bentuk hubungan yang Allah jaga untuk waktu yang lama. Keluarga, sahabat, pasangan, guru, murid, atau bahkan seseorang yang setiap hari hanya tersenyum kepadamu di jalan. Semua hubungan itu memiliki tujuan, meski kita sering tidak segera memahaminya. Ada hubungan yang menjadi tempat kita belajar sabar. Ada yang menjadi tempat kita belajar memberi. Ada yang menjadi tempat kita belajar melepaskan. Semuanya adalah bagian dari rezeki yang mengajarkan kita tentang cinta yang tidak selalu berbentuk manis. Maka jika engkau ingin rezekimu lapang, jagalah hubunganmu dengan manusia. Bukan dengan berpura-pura, tetapi dengan keikhlasan. Ucapkan kebaikan, meski kecil, berikan senyum, meski sederhana. Ringankan beban orang lain, meski hanya dengan mendengarnya. Karena setiap kebaikan yang engkau lakukan kepada manusia akan kembali kepadamu dalam bentuk yang jauh lebih indah, melalui jalan yang hanya Allah yang mampu mengatur. Dan pada saat itu engkau akan memahami, ternyata rezeki tidak hanya berupa apa yang kita terima, tetapi juga apa yang kita berikan dengan hati yang tulus dan penuh cinta.
Bab 7, rezeki yang datang melalui ujian dan kesulitan. Ada rezeki yang datang dengan lembut, memberi rasa bahagia dan kelapangan. Namun ada pula rezeki yang datang dalam bentuk ujian, yang pada awalnya terasa berat, menyakitkan, bahkan membuat kita kehilangan banyak hal yang kita sayangi. Namun ketahuilah, tidak ada ujian yang hadir tanpa membawa sesuatu di baliknya. Ujian adalah rezeki yang bentuknya terselubung, yang baru akan terlihat. Maknanya ketika hati sudah bersih dan pandangan batin sudah jernih, Allah tidak pernah mengirimkan kesulitan untuk menyiksa. Ia mengirimkannya agar hati kita kembali kepadanya, agar jiwa kita kembali lembut, dan agar kita mengingat sumber rezeki yang sejati. Kadang Allah mengambil sesuatu dari hidup kita, bukan karena Ia ingin membuat kita menderita, tetapi karena Ia ingin mengosongkan ruang di dalam hati kita. Ruang yang sebelumnya penuh oleh dunia, penuh oleh ego, penuh oleh rencana-rencana yang kita bangun sendiri. Ketika ruang itu dikosongkan melalui ujian, barulah Allah menempatkan rezeki yang lebih tinggi nilainya. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, lalu menemukan jalan hidup baru yang lebih baik. Ada yang kehilangan seseorang yang ia cintai, lalu menemukan Allah sebagai satu-satunya tempat kembali. Kehilangan bukan akhir. Kehilangan seringkali adalah pintu awal. Ujian juga mengajarkan kita tentang sabar. Dan sabar adalah salah satu bentuk rezeki yang paling agung. Karena sabar adalah kekuatan yang bekerja di dalam jiwa, bukan di luar diri. Sabar membuat langkah tetap teguh, meski hati sedang rapuh. Sabar membuat kita tetap tersenyum, meski ada luka yang belum sembuh. Sabar membuat kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, walau jalan belum terlihat jelas. Sabar bukan menahan diri tanpa suara, tetapi menenangkan hati agar tetap percaya bahwa rencana Allah selalu lebih indah daripada rencana yang kita buat sendiri. Ketika seseorang diuji, sebenarnya Allah sedang menaikkan derajatnya. Sebagaimana emas yang harus dilebur dalam api agar kemurniannya tampak, demikian pula jiwa manusia ditempa dalam kesulitan agar cahaya keimanannya muncul. Kesulitan itu bukan hukuman, ia adalah proses. Ia adalah jalan yang harus dilewati untuk sampai kepada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita dan siapa Allah bagi kita. Orang yang belum diuji mungkin belum mengenal dirinya sendiri. Tetapi orang yang telah melewati ujian dengan hati yang tetap terhubung kepada Allah, ia akan membawa kedewasaan spiritual yang lembut dan menyinari kehidupannya. Maka ketika engkau sedang melalui masa yang berat, jangan terburu-buru memintanya berakhir. Jangan tergesa-gesa mencari jalan keluar yang tergesa. Dekap ujian itu dengan hati yang lembut. Katakan dalam batinmu, "Ya Allah, jika ini adalah jalan untuk membuatku lebih dekat kepadamu, maka kuatkan aku." Karena ketika engkau merasakan Allah menyertai langkahmu di tengah kesulitan, itulah rezeki yang tidak tertandingi. Itulah rezeki yang tidak bisa dibeli. Itulah rezeki yang membuat jiwamu menjadi tenang meski dunia di sekelilingmu sedang bergoncang. Dan ketenangan itu adalah tanda bahwa Allah sedang sangat dekat. Bab 8, syalat adalah rahasia menyerahkan diri sepenuhnya. Ada satu perkara yang jarang dibicarakan secara mendalam, bahwa inti dari salat bukanlah pada kata-kata yang diucapkan, bukan pula pada gerakan lahiriah yang terlihat, tetapi pada penyerahan total yang muncul dari dalam hati. Banyak orang salat, namun tidak semua menyerah. Banyak yang berdiri menghadap kiblat, tetapi hatinya tidak pernah benar-benar kembali ke asalnya. Padahal siapapun yang salat dengan pemahaman ini akan merasakan bahwa dirinya sedang kembali pulang ke hadapan pemilik segalanya. Bukan untuk meminta, bukan untuk melapor, tetapi untuk melepaskan seluruh kepemilikan, seluruh ego, dan seluruh rasa aku. Salat bukan sekadar rukun, ia adalah perjalanan pulang. Ketika engkau berdiri, engkau seolah berkata, "Ya Allah, aku datang." Ketika engkau rukuk, engkau berkata, "Aku tunduk sepenuhnya." Ketika engkau sujud, engkau berkata tanpa suara, "Tidak ada aku lagi, yang ada hanya engkau." Inilah makna penyerahan. Dalam sujud, tidak ada yang tersisa dari dirimu kecuali ketundukan. Dan pada titik itulah, ruh merasa paling dekat kepadanya. Maka tidak heran Rasulullah bersabda, sujud adalah saat paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya.
Karena pada sujud, ego telah runtuh, identitas telah ditinggalkan, dan yang tersisa hanya keheningan yang penuh cahaya. Namun untuk sampai pada sujud yang seperti ini, engkau harus terlebih dahulu mati dari dirimu sendiri. Bukan mati tubuh, melainkan mati keakuan. Selama salatmu masih penuh perhitungan, aku sedang beribadah, aku sedang menghadap Allah, aku sedang melakukan kewajiban. Maka di sana masih ada aku. Dan selama aku masih memimpin, engkau belum benar-benar menyerah. Sujud bukan untuk menunjukkan kehambaan, tetapi untuk menyadari bahwa engkau memang tidak memiliki apa-apa sejak awal. Sujud adalah kembalinya dirimu kepada keadaan sebelum engkau merasa memiliki wujud. Perhatikan bagaimana hatimu saat sujud. Bila engkau masih sadar bahwa engkau sedang melakukan sujud, maka engkau masih berada di permukaan. Tetapi bila saat sujud engkau bahkan lupa bahwa engkau sedang bersujud, yang tersisa hanya keheningan, ketenangan, dan sebuah rasa dicintai, maka itu bukan lagi sujud yang dilakukan oleh tubuhmu. Itu adalah sujud ruhmu. Itulah sujud yang menggetarkan seluruh langit, yang membuat dunia seolah lenyap, dan yang membuat engkau merasa bahwa Tuhan begitu dekat, tetapi bukan dalam jarak. Engkau tidak lagi mendekati Tuhan, tetapi engkau kembali menjadi sesuatu yang telah selalu dekat dengannya. Inilah rahasia dari salat sebagai penyerahan diri. Bukan menyerah karena kalah, tetapi menyerah karena sadar. Sadar bahwa engkau tidak pernah memiliki kendali. Sadar bahwa engkau tidak pernah berjalan sendiri. Sadar bahwa hidup ini bukan milikmu. Dan ketika kesadaran ini hadir, maka salat bukan lagi tugas. Ia menjadi kerinduan. Ia menjadi tempat kembali. Ia menjadi rumah. Salat yang seperti ini bukan memaksa jasad untuk taat, tetapi memanggil ruh untuk pulang ke asalnya. Dan orang yang ruhnya telah pulang ketika salat, sesungguhnya ia hidup dalam kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bab 9, ketika zikir berubah menjadi nafas. Ada satu tahap dalam perjalanan ruhani yang hanya dapat dirasakan, bukan diajarkan dengan kata-kata, yaitu ketika zikir tidak lagi keluar dari lisan, melainkan keluar dari nafas. Pada tahap ini, engkau tidak lagi mengulang-ulang nama Allah sebagai suara, tetapi engkau merasakan bahwa setiap tarikan dan hembusan nafasmu adalah panggilan kepadanya. Ketika engkau menarik nafas, engkau sadar bahwa engkau menerima kehidupan darinya. Dan ketika engkau melepaskan nafas, engkau sadar bahwa engkau menyerahkan kembali hidup itu kepadanya. Zikir menjadi seperti ombak yang tidak pernah berhenti, naik dan turun, memberi dan menerima, datang dan kembali. Di tahap ini engkau tidak lagi sibuk dengan jumlah tasbih, panjang lafaz, atau pilihan kata-kata. Karena zikir bukan lagi soal bacaan, ia telah menjadi keadaan. Seseorang mungkin tidak bersuara sama sekali, tetapi hatinya terus memanggil namanya dengan halus, sehalus bisikan, yang bahkan tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Namun ia merasakannya. Ia merasakannya seperti seseorang yang merasakan denyut nadi tanpa perlu memegang pergelangan tangan. Ada kehadiran yang lembut namun nyata, yang terus mengalir dari dalam. Pada saat zikir telah menyatu dengan nafas, engkau tidak perlu lagi mengingat Allah. Karena engkau tidak pernah lupa, engkau mulai hidup di dalam kesadaran yang tetap. Kesadaran bahwa engkau berada dalam genggamannya. Bukan karena engkau berusaha ingat, bukan karena engkau takut lupa, tetapi karena keberadaanmu sendiri telah menjadi peringatan. Engkau melihat apapun, engkau melihat tanda, engkau mendengar apapun, engkau mendengar isyarat, engkau bergerak, engkau tahu bahwa kekuatan itu datang darinya. Inilah keadaan ingatan yang tidak berhenti. Namun keadaan seperti ini tidak datang dari banyak membaca, tidak datang dari banyak bicara, tidak datang dari pengetahuan yang menumpuk. Ia datang dari keheningan. Seseorang harus belajar diam, belajar menahan dirinya dari kesibukan pikiran, sampai ruhnya menemukan titik tenang di dalam dada. Ketika diam itu sudah menjadi tempat tinggalnya, barulah zikir berubah dari lisan ke hati dan dari hati ke nafas. Inilah zikir yang hidup, zikir yang menyala, zikir yang tidak membutuhkan saksi, tidak membutuhkan tepuk tangan, dan tidak membutuhkan penilaian. Ia murni, ia sunyi, ia kembali ke asalnya. Dan ketika zikir sudah menjadi nafas, engkau akan menyadari satu rahasia besar, bahwa engkau tidak pernah sendirian sejak awal.
Dia selalu ada, bukan di luar, bukan di langit, bukan di tengah ruang, tetapi di dalam gerak hidupmu, di dalam setiap denyut, setiap aliran darah, setiap detik yang berlalu. Dan ketika engkau menyadari ini, engkau akan mengerti bahwa zikir bukanlah usaha mendekat kepadanya. Zikir adalah kesadaran bahwa engkau tidak pernah jauh. Bab 10. Rezeki sejati adalah dekatnya hati kepada Allah. Pada akhirnya, setelah perjalanan panjang mengenal makna rezeki, kita kembali kepada satu kesimpulan yang tidak pernah berubah sejak awal, bahwa rezeki yang paling agung bukanlah harta yang memenuhi tangan, bukan jabatan yang membuat orang menghormati kita, bukan pula nikmat-nikmat dunia yang begitu cepat datang lalu pergi. Rezeki yang paling tinggi adalah hati yang merasa dekat kepada Allah, hati yang tenang dalam keputusannya, hati yang tidak gelisah saat diberi dan tidak mengeluh saat diuji. Hati yang tahu bahwa apapun yang terjadi adalah kasih sayangnya. Inilah rezeki yang tidak bisa dicuri dan tidak bisa ditukar oleh dunia. Ketika hati telah mengenal Allah, maka segala sesuatu menjadi cukup. Sedikit menjadi lapang, sederhana menjadi indah, dan ujian menjadi tempat untuk pulang. Orang yang dekat dengan Allah tidak akan pernah merasa kekurangan, bahkan ketika hidupnya terlihat sederhana di mata manusia, sebab hatinya telah menemukan sumber ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan luar. Ia telah menemukan air kehidupan di dalam dirinya sendiri. Dan selama mata batinnya terjaga, ia tidak akan kehausan meski dunia berubah dan keadaan berganti. Namun kedekatan dengan Allah bukanlah sesuatu yang datang hanya dengan kata-kata atau niat yang cepat. Ia tumbuh perlahan, seperti pohon yang akarnya menembus bumi sebelum daunnya menyentuh langit. Ia tumbuh melalui kesabaran, melalui keheningan, melalui menerima keadaan, melalui menyadari bahwa apapun yang terjadi sedang Allah susun demi kebaikanmu. Kedekatan itu hadir ketika engkau mau mengakui kelemahanmu di hadapannya. Ketika engkau tidak lagi meminta untuk selalu ditinggikan, tetapi engkau meminta agar hatimu dijaga tetap lembut. Dan saat engkau telah menyandarkan segalanya kepada Allah, engkau akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Orang lain mungkin melihat banyak kekurangan dalam hidupmu, tetapi engkau merasakan kelimpahan yang jauh di dalam dada. Orang lain mungkin memandang engkau biasa, tetapi engkau tahu bahwa Allah sedang memperhatikanmu. Orang lain mungkin tidak memahami perjalanan batinmu, tetapi engkau tahu bahwa engkau sedang dituntun. Allah selalu dekat, lebih dekat dari rasa yang sedang engkau rasakan sekarang. Maka ketahuilah, rezeki yang sejati bukanlah apa yang engkau genggam, tetapi apa yang membuat hatimu hidup. Jika engkau telah menemukan ketenangan, syukur, cinta, dan kesadaran bahwa Allah ada dalam setiap hembusan nafasmu, maka engkau telah menemukan rezeki yang tidak pernah habis, rezeki yang tidak bisa dipisahkan darimu. Rezeki yang terus menyertaimu bahkan sampai engkau pulang kepadanya. Dan pada hari itu kelak, engkau akan berkata dengan penuh damai, ternyata engkau selalu ada. Aku hanya perlu belajar melihat. Jika setelah ini hatimu menjadi lebih tenang, itu bukan karena kata-kata, itu karena Allah sedang mengetuk dari dalam dirimu sendiri. Jagalah rasa ini, syukuri setiap napas, dan pulanglah kepadanya setiap hari, setiap waktu, dengan lembut. Sampai jumpa dalam cahaya yang sama.